Video ini akan ngebahas rekomendasi tablet harga 2 jutaan buat bulan Mei tahun 2026. Yo guys, Ragadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan memberikan rekomendasi tablet khusus di harga 2 jutaan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. Nah, ada 5 tablet yang nantinya kita bahas yang harganya disesuaikan ya. Ada yang 2 jutaan kecil, ada juga yang 2 jutaan besar, mentok-mentok di 3 juta pas. So, pastikan simak videonya atau gunakan chapter yang udah kami sediakan untuk bisa menemukan tablet 2 jutaan yang sesuai dengan kebutuhanmu. Oke, kita langsung aja mulai dari tablet yang pertama. Tablet 2 jutaan terbaik yang pertama adalah Redmi Pad 2. Ini adalah tablet di bawah 2,5 jutaan yang paling worth it pada saat video ini kita buat. Soalnya dia punya spesifikasi yang hampir oke di semua segmennya. Mulai dari performa, Redmi Pad 2 ditenagai chipset gaming MediaTek Helio G100 Ultra yang dikombinasikan dengan Mali G57 MC2 dan RAM 4GB LPDDR4X. Kombinasi tersebut bisa menghasilkan skor 404 ribuan poin di Antutu versi 10. Ini artinya secara performa tablet ini udah oke banget lah buat dipakai nonton Netflix, scrolling atau ya belajar ngedit di CapCut. Buat buka file-file gede juga satset berkat storage 128GB-nya yang udah bertipe UFS 2.2. Kalau 128GB-nya terasa kurang, kita masih bisa upgrade storage-nya pakai slot micro SD. Selain performa, Redmi Pad 2 juga hadir dengan layar yang tergolong menarik cuy. 11 inch IPS beresolusi tajam 2,5K. Udah enak dan tajam buat dipakai harian. Diajak outdoor pun masih kuat dengan kecerahan hingga 600 nits dan refresh rate di 90 Hz. Bobotnya sendiri di 510 gram dengan ketebalan di 7,36 mm. Nggak bisa dibilang ringan-ringan banget, tapi masih oke lah ya buat dibawa-bawa. Nah, yang nggak kalah menarik adalah baterainya. Kapasitasnya jumbo di 9000 mAh dan ini tentunya udah bisa tahan seharian pak. Cuman untuk kecepatan charging dia masih di 18 watt aja. Jadi masih perlu sekitar 2 jam buat ngisi sampai penuh. By the way, kameranya ada 2 ya, tentunya. 8 megapiksel kamera belakang dengan f2.0 dan 5 megapiksel kamera depan dengan f2.2. Terakhir dia sayangnya cuma support Wi-Fi only. Tablet 2 jutaan terbaik yang kedua adalah Huawei MatePad SE11. Secara harga, tablet ini sangat bersaing dengan si Redmi Pad 2 tadi. Tapi kira-kira mana yang lebih oke nih? Well, secara umum, MatePad SE11 ini bakalan cocok buat pemakaian multitasking ringan, sedangkan Redmi Pad 2 cocoknya buat yang butuh performa dan baterai badak. Pasalnya, MatePad SE11 ini punya chipset yang masih kalah kencang dengan Redmi Pad 2. Huawei Kirin 710A dengan Mali G51 MP4 dan storage 128GB eMMC 5.1. Skor Antutu versi 10-nya ada di kisaran 264 ribuan poin. Tapi kalau soal RAM, dia lebih unggul. 6GB LPDDR4X. Jadi bakalan lebih enak buat dipakai multitasking. Soal layar, MatePad SE11 membawa layar berukuran 11 inch IPS Full HD+. Overall udah oke lah ya buat dipakai nonton, baca-baca jurnal, ataupun buat belajar. Cuman sayangnya untuk refresh rate dia masih standar banget di 60 Hz dengan tingkat kecerahan yang juga cuma 400 nit. Jadi ya buat outdoor belum begitu kuat dan juga kurang cocok buat gaming kompetitif. Baterainya sendiri berkapasitas 7700 mAh dengan fast charging 22,5 watt. Cukup kenceng nih ngecasnya. Bobotnya pun lebih ringan jika kita bandingkan dengan Redmi Pad 2 di kisaran 475 gram aja dengan tebalnya di 6,9 mm. Terus ada 8 megapiksel kamera belakang dan juga 5 megapiksel kamera depan. Soal jaringan dia juga masih Wi-Fi only dan sayangnya tablet ini udah nggak ada yang namanya slot micro SD. Jadi nggak bisa upgrade storage lagi. Tablet 2 jutaan terbaik selanjutnya adalah Infinix Xpad 20. Kalau kita cuma melihat performa, tablet ini jadi terkesan agak nanggung.
Soalnya ya, dengan harga 100.000 lebih mahal dibandingkan Redmi Pad 2, chipset yang kita dapatkan cuma MediaTek Helio G88 dengan GPU Mali G52 MC2. Ya, pasti kalah telak dengan Redmi Pad 2. Kelihatan dari skor Antutu versi 10-nya yang hanya kisaran 274 ribuan poin. Lah, kalau gitu kenapa direkomendasikan, Bang? Soalnya dia punya satu keunggulan yang mutlak nih, yaitu pada aspek RAM-nya. Yes, dia pakai RAM 8GB LPDDR4X yang notabene 2 kali lebih gede jika kita bandingkan dengan Redmi. So ya, bakalan cocok banget buat diajak multitasking yang cukup berat. Bakal berasa banget buat kamu yang suka split screen. Storage-nya juga lebih gede cuy, di 256GB. Meskipun ya masih pakai tipe eMMC 5.1 yang tentunya kalah cepat sama UFS 2.2. Oh ya, dia juga udah support jaringan 4G. Jadi yang ini gak perlu modem lagi. Terus dia juga masih punya slot microSD ya. Ngomongin soal layar, Infinix Xpad 20 punya layar 11 inch IPS Full HD Plus dengan refresh rate-nya di 90Hz. Udah enak juga nih buat dipakai nonton YouTube ataupun main game kayak Mobile Legend. Cuman untuk kecerahan dia masih di 440 nits aja. Jadi belum begitu kuat ya kalau diajak bewan dengan matahari terik di siang hari. Untuk baterai, kapasitasnya di 7000 mAh dengan charging 10 watt aja. Kamera belakangnya sendiri beresolusi 8 megapiksel f2.0 dan kamera depannya 5 megapiksel f2.0 juga. Tablet 2 jutaan terbaik yang keempat adalah Motorola Moto Pad 60 Neo. Motorola juga menjadi salah satu tablet yang menarik di kelas harga 2 jutaan besar. Tablet yang per video ini dibuat dibanderol di kisaran 2,8 jutaan ini sudah ditenagai chipset terbaru MediaTek Dimensity 6300 dengan GPU Mali G57 MC2. Berbanding terbalik dengan chipsetnya, sayangnya untuk RAM-nya ini dia cukup terbatas, cuma 4GB LPDDR4X. Masih kalah sama tablet sebelumnya. Storage-nya pun pas-pasan di 128GB. Untungnya storage-nya ini udah tergolong kencang karena udah menggunakan UFS 2.2. Ya, kalaupun nanti storage-nya udah mulai kerasa kurang, kita masih bisa upgrade ya menggunakan slot micro SD. Ngomongin soal layar, Moto Pad 60 Neo dibekali layar 11 inch IPS dengan resolusi yang tajam 2,5K. Refresh rate-nya juga lumayan oke nih buat mainin game-game zaman now, yaitu di 90Hz dengan tingkat kecerahannya di kisaran 500 nit. Masih cukup oke buat diajak outdoor asalkan nggak di bawah sinar matahari yang lagi terik. Baterainya juga sekedar cukup buat dibawa-bawa di kisaran 7040 mAh dengan kecepatan chargingnya di 20 watt. Untungnya secara bobot dia tergolong cukup ringan, kisaran 480 gram dengan tebal 6,99 mm. Soal kamera sendiri, dia punya kamera 8 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Sayangnya untuk jaringan yang ini juga masih Wi-Fi only ya, jadi belum bisa support SIM 4G apalagi 5G. Padahal ya ini chipset 5G ya Pak, cuman ya udah Wi-Fi only doang. Tablet 2 jutaan kali ini ditutup oleh Infinix Xpad 20 Pro. Ini dia pilihan tablet terbaik buat kamu yang butuh tablet untuk nonton film ataupun belajar menggambar. Pasalnya, tablet ini punya layar yang paling lega jika kita bandingkan dengan 4 tablet lainnya. 12 inch IPS dengan resolusi yang tajam juga di 2K dengan tingkat kecerahan di 450 nits dan refresh rate yang lumayan nih di 90Hz. Otomatis dengan layar yang lebih lega ini tentunya akan terasa lebih nikmat buat dipakai nonton Netflix, coret-coret, ataupun sekedar menikmati visual dari tablet. Maksudnya ya intinya menikmati layarnya. Baterainya juga bisa mengimbangi, yaitu 8000 mAh dengan fast charging 18 watt. Artinya ya kalau kita pakai dari pagi sampai sore, tablet ini masih kuat. Untuk performanya sendiri, Xpad 20 Pro tergolong kencang karena dia sudah menggunakan MediaTek Helio G100 Ultimate dengan Mali G57 MC2. RAM-nya juga udah lega banget ya, 8GB LPDDR4X dengan storage yang kencang UFS 2.2. Well, secara kapasitas sih ya dia lagi-lagi pas-pasan di 128
528 GB. Tapi tenang aja, kita masih diberikan slot microSD buat upgrade storage-nya di kemudian hari. So ya, dengan kombinasi ini, tablet XPad 20 Pro ini bisa mencetak skor 571 ribuan poin di Antutu versi 10. Udah sasar lah buat dipakai main game, multitasking, dan juga belajar mandiri. Untuk bobotnya, XPad 20 Pro ini sayangnya sedikit lebih berat ya, mengingat ya layarnya juga lebih lebar. 545 gram dengan tebal di 6,58 mm. Nah, untuk kameranya sendiri ada 8 megapiksel di belakang dan juga ada kamera depan 5 megapiksel. Nah, tablet yang ini udah support SIM 4G ya. Jadi aman, udah nggak usah yang namanya bawa modem lagi atau hotspot. Yo guys, itu dia 5 tablet harga 2 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Mei sampai Juni tahun 2026. List lengkap dari kelima tablet tadi bisa kalian temukan aja di keranjang YouTube Shopping di pojokan video. Dan di sana juga akan ada harga terupdate, yang mana ini hal yang penting. Soalnya ya di 2026 ini harga elektronik suka itu naik turun ya. Nggak, lebih tepatnya suka naik terus, belum ada turunnya. Jadi pastikan kalian simak aja nih keranjang YouTube Shopping untuk bisa nemuin harga terupdate dan siapa tahu lagi ada promo juga di keranjang tersebut. Nah, kalau kalian masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.